Fardan. Aku Sendeni. Sendeni. Ramadan. Oh iya Ramadan lupa aku. Halo dengan si Kambal 2 TV yang hijau kali ini kita mau ke kebun bunga di tanggal berapa? 19 ya 19. Ada apa di kebun bunga? Katanya sih istirahat ya, tapi kita mau lihat perkembangan siapa-siapa saja yang sudah hadir ya kan. Gosip-gosipnya katanya akan datang ini itu. Kita malas bergosip-gosip, kita langsung datang saja langsung ke kebun bunga melihat. Karena kebun bunga itu kan milik Pemko Medan. Aku KTP Medan. Ya berhak untuk datang-datang. Jadi buat kalian juga pendukung PSMS Medan semangat terus, pendukung PSDS semangat terus, pendukung Karo United semangat terus. Mudah-mudahan nanti Liga Indonesia Liga 2 bisa lobby-lobby ya kan, tak ada satu tim nggak di zona Sumatera gitu. Jadi ada kesempatan besar kita 3 tim. Kalau 3 yang diperuntukkan untuk Liga 1, 3-3 dari Sumatera Utara. Kenapa tidak ya kan? Karena kalau PSDS juga aku salut sama Karo United yang mayoritas bisa dikatakan 60% atau 50% pemainnya tetap stay ya kan di klub. Jadi mungkin chemistry udah lebih enak. PSMS yang memang masih bongkar pasang, tapi ya seperti kita ketahui kita punya pelatih Putu Gede yang kalau kita lihat bahkan pernah Putu Gede itu dianalisis ya sistem bermain bertahan menyerang beliau di salah satu akun YouTube ya kan. Itu yang nonton juga hampir 100.000 tuh. Jadi ya baguslah mungkin caranya, tapi sekarang permasalahannya apakah pemain-pemain yang saat ini ada sudah pas dengan kualifikasi yang diinginkan oleh seorang Putu Gede, mantan pemain tim nasional Indonesia, melanglang buana di klub-klub besar Liga Indonesia. Ya udah, itulah dia. Ya kan dengan yo nggak sampai lah. Aku dari kantorku tuh berarti cuman kisaran 3 menit ke kebun bunga. Betul kan? Ini 1-2 menit, iyalah 3 menit lah gue dari basement tadi ya 3 menit cuman aku kayaknya cepat aku mah. Aduh, udah kebun bunga nih mak. Kebun bunga jangan dengarkan suara saya dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kambal 2 TV, dan kalau ada misalnya bukti ada jejak-jejak sosial, rekaman-rekaman, bolehlah dikirim ke Kambal 2 TV ya. Jadi makin banyak informasi yang bisa kita sampaikan. Tuh Bang Irawan. Kita kelesan dulu ya kan. Terus sopan. Nah, betul, tidak ada latihan hari ini. Rest dia. Kita parkir di sini dulu. Iya. Oke. Kira-kira ya. Kita berada di Ascot. Oke, halo dengan Kambal 2 TV yang hijau kali. Ketemu lagi, aku kali kedua nih wawancara dengan Richard Turnip dan sama-sama di 2 tahun yang lalu pernah Nip ya? Ya, 2020. Awal-awal umur 19 tahun itu. Masih dari apa ya? Masih belum kekar kayak lah badannya, Mak. Sekarang udah kekar Bapak ya. Nip gimana kabar Nip? Sehat? Sehat lah, Bang. Jadi Jituan sehat. tapi kayaknya agak baik lah. No, gini aja. Sip. Macam artis kita dulu nih. Jadi gimana nih perasaan meninggalkan rekan-rekan Karo United, bahkan Ibu Yosepin sendiri kan kayaknya ada terharu juga ini di story beliau gitu. Gimana kira-kira tuh pengalaman hampir 9 bulan lah ya? Ya. 9 bulan di Karo United gimana nih? Ya, kalau dibilang sedih nggak juga, namanya juga sepak bola ya kan Bang. Pasti nggak selalu bersama ya kan. Ya kalau kayak Bu Yosepin ya tau lah kayak mana ibu kan. Iya. Ibu kalau di dalam keluarga kayak mana. Iya. Mengayomi anak-anaknya. Kalau Kak Yosepin atau Mama lah kami panggil. Iya Mama. Iya. Good lah, nggak ada ininya. Nggak ada tandingan ya? Nggak ada tandingannya. Siap. Mantap. Gitu ya. Jadi kalau kamu sendiri lah akhirnya ada pertemuan, ada perpisahan ya. Tapi kayak kamu bilang tadi profesional. Gimana sih sebenarnya kamu melihat? Karena kan kamu tinggal juga Karo United kan samping rumahkunya kemarin kan. Iya. Di Jalan Pancing. Berapa bulan tuh di Jalan? 3 bulan, 4 bulan ya? 2 bulan lah. 2 bulan ya. Bulan karena sebelumnya pindah ya. Iya. Pindah terus. Jadi gimana? Kalau kawan-kawan di sana ada nggak?
dengan si Karinata. Kalau kamu ku tengok kan ada foto Kardi pasti ada foto Kam. Di Bali pun gitu juga ya kalian selalu bersama. Gimana dengan Kardi perpisahannya? Kalau sama abang itu gimana ya? Perpisahan ya main bola, namanya juga main bola kan, nggak pastinya ketemu nanti bang. Kalau soal di sana, kalau di Karo namanya juga main bola dulu di sini kan. Kayak mana kabar-kabari, saling sukses lah, semangat dimanapun berada ya kan. Siap. Jadi oke lah, wawancara pertama kemarin kamu bilang memang kan ya memang PSMS Medan juga ingin kamu pakai jersinya gitu. Nah sekarang ini kalau secara media ofisial sudah sah kamu dengan dua pemuda Batak lain kan, Pardan sama si Manjorang, Hasan Deni udah sah lah gitu. Itu gimana kalau perasaan kamu sendiri? Kira kemarin TC, sekarang real menjadi pemain PSMS Medan. Ya satu ya bangga lah bang, bangga bisa pakai kostum daerah kita sendiri kan, pakai PSMS Medan. Siapa yang nggak bangga pakai baju PSMS Medan? Kayaknya banyak lah, puluh ribu orang di Sumut ini, anak-anak muda pasti ingin pakai PSMS lah. Yang satu lah bangga lah bang, bangga bisa berjersey di sini, bangga bisa latihan bersama. Sebelumnya kita bahas masa lampau dulu. Setelah kamu di zaman coach PH, TC lah ya kan, kita bilang lah ya, belajar lah, magang. Setelah itu kan kayaknya Richard agak hilang, walaupun berkawannya kita di medsos kan, di Instagram. Tapi setelah pas itu tiba-tiba muncul di Karo United. Gimana awalnya itu bisa di Karo kemarin ini? Kalau itu gimana ya? Kalau kampung itu sama Karo kayaknya nggak jauh lah, kayak perbatasan gitu. Jadi kalau main bola itu lebih dekat ke Karo daripada Simalungun sana bang. Iya betul. Ya kalau karena Seribu Dolo kan, Seribu Dolo di mana sih pasnya? Kalau nggak di Seribu Dolo sih, tapi Rakut Besi namanya. Rakut Besi ya. Rakut Besi itu kayak mana? Itu Rakut Besi itu Simalungunnya, kesana lagi udah Karo bang. Udah Karo ya? Iya udah Karo. Iya. Berarti sama kayak kampung bapakku Gunung Paribuan, dia Deli Serdang, Simalungun. Lebih dekat ke Deli Serdang orang itu jadinya. Iya. Jadi gitulah bang, kan sering main di tanah Karo, ada turnamen kayak kemarin Piala Jamin Ginting. Ada juga liga-liga di sana, di liga-liga kayak antar desa juga kan sana. Ya itulah kan bang, banyaklah kenalan di sana, banyak juga orang-orang pegiat sepak bola yang lihat Richard. Jadi kayak disuruhlah masuk sana seleksi dulu. Kemarin itu dari 2020 itu seleksinya di sana. Yang kemarin masih Bang Doni sama ini coach yang Saragi coach Saragi ya. Iya. Karena mereka juga kan sempat dulu ketika Doni sampai roadshow memang ya, katanya sampai ke gunung-gunung ngelihat ya. Jadi salah satunya kamu lah itu terpilih. Iya, itu di Kabanjahe, seleksinya di Kabanjahe kemarin. Di Samura. Di Samura benar. Jadi akhirnya terpilih lah dia ya. Kemudian pindah pelatih masih dipercayakan juga menjadi inti setelah coach Slamet tetap, kemudian diganti lagi sama coach ya berpengalaman Suwarto juga yang membawa prestasi juga secara pemain ya di PON 1983 kalau nggak salah juara PON Sumut terakhir. Kalau salah tolong kok di komen dengan Skambala, walaupun bukan Google ya kan, ada juga bodoh-bodohnya sedikit. Jadi kalau orang tua gimana sambutan? Kalau orang tua pasti bangga lah, bagaimana anaknya kan masih bisa ikut-ikut gitu, masih dapat tim tahun ini. Banyak juga pemain-pemain yang kemarin nggak dapat tim, sekarang masih bisa dapat tim, ya syukurlah bang, puji Tuhan lah. Siap. Tapi alasannya kenapa nggak bertahan, kenapa sih di Karo? Kalau soal itu biarlah pelatih ya. Biarlah saya dan mereka yang tahu itu. Tapi intinya semua baik-baik saja. Karena aku lihat Ibu Yosepin sampai mau status ya kan. Sama si Agung pun gitu juga beliau ya kan. Saya juga kayak mana pisah dari anaknya. Iya betul. Apalagi aku tengok beliau tuh nangis ya kan. Atau gimana sih Ibu Yosepin ketika membimbing? Karena kalau kita ketemu terakhir waktu aku nge-MC acara kita di Pizza itu kan. Kan memang Ibu tuh luar biasa. Gimana sih sebenarnya sosok Ibu Yosepin menurut kamu sendiri? Kalau Mama lah memang mama mengayomi, menyayangi. Anaknya cedera pun sedikit, langsung macam apa gitu bang. Iya, jatuh di lapangan, anakku gitu langsung dia gitu. Jadi kayak udah pasti darah ibu mengalirkan di dalam hatinya, kayak mana anak-anaknya di dalam lapangan, sampai makanan pun jus semua diperhatikan. Kesehatan. Iya. Kalau boleh maunya ada 20 kayak ibu tuh ya? Iya. Kalau ada 20 maju lah kita ini. Iya. Ya karena betul kan, apalagi di Karo kan rata-rata pemain muda semua kalian kan. Yang paling tua Aidun lah ya? Iya, Bang Aidun. Rio? Di bawahnya Bang Aidun. Oh iya Aidun lebih tua lagi ya.
Siap. Apalagi mereka pun persiapan juga bentar lagi nih ya. Iya. Tapi kayak mana nanti kamu kira-kira kalau sempat main kompetisi di Samura tanding, gimana perasaan kamu nanti tuh jumpa sama kawan-kawan? Udah kamu siapkan mental kamu ini? Udahlah bahagia jumpa sama kawan mana lagi. Karena ternyata berani ku bilang 60% tetap di apa ya? Tetap di Karo ya. Pemain ku tengok. Iya. Ya kan? Iya. Si Pikra udah sign kontrak kemarin sama Kardi. Iya, sama Kardi Ilham ya. Tamol belum ya? Namun belum tahu juga. Tapi pemain terbaik Liga 3 ya kan? Ya belum tentu juga Bang. Oh iya juga ya? Iya. Enggak tahu kita kayak mana kan? Betul. Mana tahu dia tiba-tiba ke tim luar ya kan? Iya. Oh, tapi yang penting terbaik lah itu Sumatera Utara ya kan, baik Karo, PSMS dan PSDS. Terus kalau Kamlah setelah jujur ketika wawancara kita perdana 2 tahun yang lalu tuh kan yang cukup banyak tuh, Cat. Kalau aku hitung ternyata sampai 18.000 nah. Kebayangkan 18.000 berarti satu stadion teladan itu yang nonton tuh. Ya kan? Cukup ramai juga 2 tahun itu memang ya. 2 tahun. Ya, 2 tahun ya kan. Ternyata juga yang satu kampung dari Simalungun, dari semuanya komen-komen di situ pada. Bahkan komen kayaknya ada 100 lebih komen itu pada saat 2 tahun yang lalu itu. Nah, sekarang setelah muncul dari Catur, gimana sebenarnya sepak bola Simalungun atau kampung Kam lah dulu di Rahut Besi ya? Iya, Rakut Besi gimana kira-kira? Melihat sosok Richard Turnip sudah masuk PSMS Medan pada saat itu. Iya. Dan saat ini sampai di Karo United gimana Kalau kira-kira? Tengok Bang, semenjak Karo kemarin kan, kemarin udah mulai ada yang buat SSB lah di daerah-daerah sekitar sana. Udah mulai kayak buat turnamen untuk usia-usia muda. Apalagi kampung saya itu kan udah mulai juga ikut ada tuh anak-anak SSB di sana udah mulai ikut turnamen ke Tanah Karo, luar Simalungun sana, Bang. Banyak gitu. juga langsung kayak tergerak hatinya gitu kan. Iya. Karena sebenarnya kalau menurut kamu sendiri talenta pun nggak hilang juga ya sebenarnya kan kalau untuk daerah kita ini baik Simalungun dan Tanah Karo ini kan. Kalau talenta ya nggak terhitung Bang kalau dari Simalungun sana kan. Iya. Banyak juga nya. Tapi karena wadahnya yang nggak ada ya jadi nganggur lah. Oke. Kalau kamu sendiri sebagai pemain lah, ada nggak misalnya sambutan dari bupati sendiri atau dari pemerintah daerah atau setidaknya ya paling minimum camat atau lurah lah melihat kesuksesan seorang Richard Turnip ini bisa membawa sebuah tim baru namanya Karo United tapi menjadi Scudetto, menjadi juara kan di Liga Nasional lagi, Liga 3. Gimana kira-kira ada nggak dari pejabat atau dari apa? Itu nggak ada Bang, masih belum ada kayaknya kan. Masih karena belum nampak kan. Jadi kayaknya belum ada lah Bang. Mungkin dari awal di PSMS ini mungkin ya. Ya mudah-mudahan lah. Ditengoknya ada Putra Simalungun jadi bertergerak kayak Karo sana kan, mulai dari Bang Andres Tepu. Iya betul dengan langsung meledak itu Karo. Betul. Dengan gigsnya juga ya kan. Ada Bang Kardi lagi ini naiknya. Betul. Aduh. Karo Siap. sekarang terlagi kayaknya 5 tahun 10 tahun lagi banyaklah pemain liga dari sana. Amin. Jadi kembali lagi ke zaman-zaman dulu ya kan. Ada Pak Iwan Karo cukup besar itu kan. Ya, jadi terus kalau kamu ngelihat lah persaingan kemarin di Liga 3 tuh gimana kira-kira kamu pengalaman ke Liga 3? Mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi secara hormat. Baru kali pertamakah kemarin tuh keluar dari Sumatera Utara bermain atau gimana di Karo? Ya, baru pertama naik pesawat lah. Kalau kata-katanya baru pertama naik pesawat. Baru naik pesawat. Gimana perasaannya? Coba diceritakan dulu. Aduh, kalau kayak mana ya? Pas terkejut lah mulai kayak mana ya? Lucu memang. Lucu Bang, iya lucu. Kayak mana ya? Mulai dari take off, terasa dia miring ya kan. Mulai naik kayak wah, gitu juga. Kayak kok terkejut gitu. Tapi kalau udah nyampe di bawah baru mau pulang kemarin, udah terbiasa ya. Udah terbiasa macam udah 10 kali awal. Iya. Pertama Karo main kemana sih setelah nasional? Di Bandung. Ke Bandung. Habis itu ke Surabaya ya, Gresik ya? Iya, di Gresik. Habis itu jalan-jalan kan ke Bali. Iya, ke Bali. Wah, ke Bali itu kayak mana? Berapa hari sih? 3 ya? 3 hari singkat aku ya. 3 hari 2 malam. 3 hari 3 malam. Gimana ke Bali? Walaupun kalian nggak naik pesawat pada saat itu ya, naik bus ya. Dekat. Tapi dekatnya. Berapa jam itu perjalanan? Aku 12 jam. 12 satu hari satu malam ya. Naik kapal pas penyeberangan gimana? Kalau sungai udah biasanya kemudian Toba udah biasanya kan naik ferry. Kurang lah setengah jam. Setengah jam naik ferry ya dari Banyuwangi ya. Iya, dari Banyuwangi. Banyuwangi baru masuk ke Gili Manuk. Gili Terawang. Gili apa sih? Lupa aku yang di Bali tuh. Udah. Itulah itu ya. Malam kan? Oh iya malam berangkat betul. Jadi di Bali apa pengalaman yang bisa kamu bagi selain foto-foto kamu? Di Bali. Jumpa sama apa nggak? Gede Sukadana diajak si Kardi. Oh dia enggak, Bang Kardi jumpa sama dia. Iya Kardi jumpa karena punya pengalaman juga di mes kan. Iya, kemarin. Jadi gimana kira-kira? Pengalaman di Bali lah bisa dibagi. Di Bali ya gimana ya? Pertama ke Bali pasti
langsung enak gitu kan. Wow, ini rupanya Bali. Wih. Berjemur-jemur juga nggak? Kayak bule-bule itu nggak? Berjemur nggak ada. Nggak ada ya? Lagi kan masih pandemi kemarin sana. Oh iya ya. Belum Jadi ini bang, belum lancar di sana. siap. Masih sunyi lah. Jadi berarti bisa dikatakan Karo United ini betul-betul membawa pengalaman lah ya buat kamu naik pesawat kali pertama ke Bandung, ke Surabaya, ke Bali gitu. Jadi lu dapat lagi bonus besar dari Pak Erick Thohir, kalian 2 juta dengar kabar tuh, bagi-baginya sedap juga tuh ya. Ya. Ya Pak Erick Thohir ya kasih kan? Iya. Kalau nggak salah 2 juta katanya. Aku kan, nah ini kita klarifikasi, jadi bukan eceng gondok cakap-cakap kemarin tuh, memang nyata pemain pun ya bagi-bagi rata, dihitung pemain juga 2 juta bagi sekian. Oh pas katanya. Jadi kalau ini sendiri dengan Pak Tio dari sebagai presiden lah, gimana? Presiden lah bisa dibilang kata beli Karun, gimana kira-kira kemarin tuh? Kalau Pak Teo itu secara apa dia bagus juga bang, bagus. Memang bagus lah. Semua diperhatikan kami. Dia berangkat dari Medan. Iya. Pertandingan pertama di Bandung dia berangkat, baru akhir pertandingan penyisian kemarin dia datang juga. Dia selalu membimbing kami lah bang, kemarin di Bandung, di Gresik, ya datang terus dia. Di sela-sela kesibukan beliau lagi jadi wakil bupati Karo ya kan? Iya. Di medsosnya kita tengok bergerak juga beliau ke sana kemari ya kan? Iya. Teringatnya TC kemari. Iya. Itu awalnya kayak mana jalan Cipta setelah sukses di Karo United? Jujur kalau aku prediksi kemarin ya pernah juga kita DM kan? Iya. Tetap Karo kan kita tanya kan? Beda katanya. Pengalaman baru bang kata Turnip. Siap. Jadi kayak mana kira-kira? Ya, Awalnya itu bisa sampai TC PSMS Medan berjibaku lagi dengan pemain-pemain seleksi, ada kisaran 40-an pemain lah mungkin ya. hampir 50 Hampir 50 pemain, gimana? Awalnya itu bisa seleksi kemari. Awalnya ya dipanggil bang, dipanggil gitu. Mau nggak TC di ini seleksi di trial di PSMS? Ya mau lah gitu. Siapa nggak mau? Siapa nggak mau ya kan? Awak dari sini lah. Sini. terus. Ya itulah bang. Baru itu sebelum trial itu 2 minggu atau 3 minggu itu sebelum trial itu disuruh itu. Ya. Gitu. Jadi kamu berarti udah persiapan juga, mak 3 minggu. Tugas dulu sprint sambil ke ladang nih, gitu lah jangan ceritanya ya. Iya. Jadi terus setelah itu gimana perasaan kamu? Akhirnya dengan 50-an orang, akhirnya mohon maaf kalau aku nggak salah 4 yang tersisa ya. Kam, Fardan, si Rizky, Iya. sama si Sen ya, sama si Sandi. Ini sama Sandeni. Fardan 5 lah. Sama siapa sih? Fardan. Aku Sendeni, Sendeni. Ramadan. Oh iya Ramadan lupa aku, Ramadan Yop. Ramadan Rob ya. Tapi mereka belum ada welcome ya, masih kalian 3 ya. Berarti jelas juga kalian 3 nih ya. Gitu lah bang. Iya. Jadi kalau intinya secara pemain muda melihat PSMS Medan sekarang bagaimana? Karena kan kalau aku jujur aku dapat kiriman interview dengan Coach Putu, jelas dia mengatakan 3 orang yang sudah desain kontrak ini, Kam, Fardan sama si Sandri, oke lah katanya. Iya. Gimana kira-kira? Kalau kamu melihat PSMS Medan ini nantinya dengan pemain-pemain muda, karena kan pemain ini juga biasanya PSMS kan tambal sulam juga ya kan, nanti ada tambah sian utama. Kalau kamu sendiri sebagai pemain muda siap bersaing atau gimana kira-kira? Karena Coach Putu kan sudah memberikan kayaknya memberikan acungan jempol lah kepada kalian 3 pemain muda ini. Ya itu kalau itu bang, soalnya itu keputusan pelatih juga. Tapi kalau kami ya di dalam lapangan